Oke, kamu kalau pulang kampung coba bayangin sekarang. Orang-orang kita bicara, mohon maaf nih, latar belakangnya kan saya kamu ini nggak punya, orang nggak punya Pak. Latar belakangnya seperti itu. Kamu bayangin orang-orang yang di kampung, posisi di kampung sekarang, ketika nggak punya modal untuk misalnya usaha ini, untuk bersawah atau berapa, mau apa? Ya tetap kuli kan? Karena nggak ada skill, nggak ada kemampuan, terus nggak ada bakal pendidikan, kan begitu. Nah, kamu bisa kerja di Jakarta, di kota Jakarta, kota yang paling besar di Indonesia, bayangin. Tanpa skill pertama kamu datang kan, tanpa ijazah, tanpa apa-apa. Sampai sekarang gajimu 5 juta. Ini kadang saya juga nggak bisa terima. Maksudnya saya juga nggak bisa terima itu. Kok bisa? Ternyata banyak yang seperti ini. Kan duplikasinya banyak, Pak. Bukan satu aja gitu loh maksud aku tuh. Berarti memang Carwash ini nggak bisa disepelein usaha Carwash ini. Bantu nolong orang yang benar-benar nggak berpendidikan, dilatih di sini di itu. Ya walaupun kita nggak nutup kemungkinan lah usaha lain juga ada lah. Tapi memang Carwash ini kan nyerap tenaganya juga banyak Pak. Satu outlet kayak gini bisa 40 orang loh. Betul. Satu cabang kayak gini. Dan mereka diprogreskan semua seperti itu. Maksudnya arahnya semua nanti ya seperti kamu gitu kan Pak. Jadi ya nggak bisa kita ngomong kerja nih cuci mobil, kerja cuma dicuci mobil aja. Mindset seperti ini harusnya dirubah. Cuci mobil itu jangan sepele. Orang yang ngomong seperti itu, misalnya cuma dicuci mobil aja kok. Dia di tempat lain juga nggak bisa. Sebenarnya skillnya di tempat lain juga nggak laku gitu. Karena dia udah pertama nyerah dulu di situ. Banyak kan anak-anak seperti itu kan banyak Pak. Banyak. Pulang jadi apa? Anak-anak yang pulang. Bahkan ada kata Pak Kirun yang sudah sampai kemana-mana, tanya lagi kerjaan Pak ya kemarin ya. Betul. Ya. Ada juga yang seperti itu. Tanya lagi kerja, pengen ikut ke cuci mobil. Karena cuci mobil ini keluar masuknya kan enak Pak. Betul kan? Keluar masuknya enak, paling enak tuh dicuci mobil. Dia keluar pamit, masuk pamit lagi, udah gitu aja. Nggak ribet kayak prosedur di perusahaan profesional, pengunduran diri, terus nanti pakai ini, pakai itu, masuk ngelamar lagi kan nggak begitu. Asalkan ada track recordnya baik, nggak pernah mencuri, nggak pernah apa, nggak ada tindakan kriminal yang berat, masih ada toleransi dari Pak Kirun, boleh balik sini, ya udah silahkan, kan gitu enaknya di mobil kan. Makanya kalau ada kesempatan buat teman-teman yang lain semuanya juga harusnya bersyukur loh, bersyukur dengan Carwash yang ada ini. Nah makanya ini Man, kamu kan sekarang ya alhamdulillah ya ada di posisi sekarang. Jadi kamu harus ngajarin yang lain juga gitu Man. Ilmumu kamu tularin. Dulu kan mungkin Pak Kris ngasih edukasi ke kamu atau ngajarin kamu, saya ngajarin kamu. Sekarang kamu ngarahin teman-temanmu yang masih di bagian pengeringan, penggiuran, kamu ajarin gitu loh. Ini loh kalau pengen dapat gaji yang seperti saya, kamu harus belajar ini. Ya. Itu Man, jangan pelit masalah ilmu. Nanti kamu akan diganti juga yang lebih besar, percaya. Jangan. Siapa tahu nanti gini, kita kan nggak tahu Pak Kris ya. Karena Iman sudah menguasai di bidang semuanya nih yang ada di sini. Betul. Man, tak pegang satu outlet, ya kan? Ya. Gajimu sekian. Oh itu bonusmu sekian. Ya, itu kepengaturan namanya ya. Progres lagi tuh Pak namanya ya. Kita nggak ada yang tahu ya perusahaan ini mau gimana nanti ke depan. Betul. Kita banyak inovasi-inovasi yang harus kita ini gitu loh, kembangkan. Betul. Itu Man. Jadi masih ada tahap-tahap lagi sebenarnya Man. Jadi kamu harus menciptakan atau ngajarin orang-orang yang mungkin pengen seperti kamu, ajarin. Kalau memang mereka mau, ada yang menawarkan, Mas aku pengen dong, tak ajarin gitu. Jangan pernah pelit sama ilmu intinya gitu. Ya. Iya, itu perlu diajarkan ke mereka sebenarnya, diajarkan ke mereka. Sekarang saya lihat juga di Matraman ini baguslah progres. Regenerasinya bagus lah Pak. Bagus Pak. Regenerasinya itu ini dari sini nanti bisa jadiin leader teknisi di sana. Sini ada regenerasi lagi gitu kan. Jadi Matraman ini kayak cetakan teknisi gitu loh, kayak cetakan teknisi. Ini sebenarnya
konsep-konsep cuci mobil ini kalau lebih banyak cabangnya lebih bagus sebenarnya. Lebih bagus nolongin orang Pak, Ya. nolongin orang-orang yang enggak. Begini Pak Kris, orang-orang kayak contoh kayak Iman begitu. Kalau misalnya dia tiba-tiba ke Jakarta, siapa sih yang mau menerima gitu? Iya betul, nggak ada. Awal itu. Iya, awal-awal Jasa nggak punya, nggak ada. skill nggak ada. Nggak ada skill loh Pak. Bayangin loh Pak, baru datang coba kalau misalnya bisa nyupir, minimal bisa nyupir gitu kan orang masih ya nggak tahu-tahu jalan, nanti tak lama-lama tahu lah misalnya gitu kan, atau ikut-ikut angkot lah Pak. Ini kan nggak ada sama sekali. Ya bisanya cuma makan toh, makan kan bisa cuma makan, bisanya ada skill apa? Cuci mobil, cuman teknik dasar cuci mobil itu kan ya itu gosok, itu aja kan, jadi makanya bisa diajari. Gitu. Sekarang kamu bikin ini nyetak orang yang seperti kamu juga man. Kita nggak tahu nanti setelah ini podcast ini saya sama Pak Kris berbincang masalah outlet mana yang baru itu jadi leader di sana kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Gitu loh. Ya. Kalau selama ini kan masih saya sama Pak Kris yang handle semua outlet, belum ya ada lah ya yang kami ini percaya di Strategi ya. Cuman belum sepenuhnya satu orang itu belum ada saat ini belum ada. Ya dan itu pasti yang pasti pendapatanmu nanti lebih besar. Oh ya jelas. Sekarang. Jelas. Itu udah pasti gitu loh. Bukan berarti kamu taruh di sana terus kita nggak memikirkan masalah penghasilanmu, dan yang pasti penghasilanmu harus lebih besar daripada yang sekarang di situ. Kasihan sebenarnya mereka yang nggak mau progres itu sebenarnya kasihan. Jadi sekali lagi bukan perusahaan tidak memfasilitasi untuk anak-anak itu tidak mau progres ya. Kayak Embos ini selalu ada regenerasi, artinya plot-plot yang harus diisi karena buka cabang lagi perlu teknisi minimal 4, terus perlu sopir minimal 4 ya Pak ya. Itu udah 8 orang yang harus punya skill. Itu kalau nggak dari sekarang dipersiapkan, jauh-jauh hari dipersiapkan kan nanti keteteran kalau pas mau buka gitu loh. Jadi memang seluas-luasnya. Tapi lagi-lagi memang anak-anaknya sendiri kadang tidak mau gitu loh. Mereka ada yang berpikiran di zona itu aja. Saya nggak mau. Takutnya apa? Takut dimarah Pak Kiro nanti. Ya, itu sudah ketakutan dengan diri sendirinya sebenarnya. Takut diri sendiri, takut dengan diri sendiri. Selalu semangat man, Ya. itu kuncinya, dan mau belajar dan mau terima masukan dari Pak Kris ataupun dari saya. Betul. Atau dari customer mungkin kamu. Ya banyak input bagus ya. Saya lakukan satu kali lagi tanya. Usiamu berapa sekarang? 24 jalan. Masih muda ya? Kamu sama Yose tuan Yose dong berarti? Iyalah. Jauh lah ya? Jauh. Yose itu udah 30. Belum 29. 29. Oh Yose masih 29 ya? Wah Yose itu lumayan juga itu penghasilannya. Iya. Dia marketing kok. Kalau Yose itu kelebihannya di komunikasi Pak ya? Iya. Komunikasi. Jadi ada skill, ada kelebihan, ada bakat natural. Ngerti nggak bakat natural? Bakat natural tuh tinggal ngasah dikit langsung bus gitu loh. Itu Iman bakat juga natural. bisa loh, Pak. Ada ini Ada kan potensi ke situ. gennya sama sebenarnya mereka ini. Potensinya ada, tinggal asah keluar. Artinya ngomong sama orang udah bisa gitu loh Pak. Itu satu kelebihan loh. Karena komunikasi itu paling penting untuk membangun relasi di dalam kerja seperti ini itu penting. Urusannya masalahnya sama orang bukan nggak punya duit. Orang bermobil kan punya duit semua gitu loh. Kalau kita sudah bisa komunikasi. Karena ada minusnya anak-anak itu ada juga yang tidak bisa skillnya di teknik poles sudah mumpuni tapi malu mau ngomong sama orang itu kan juga kekurangan Pak, minus gitu kan. Padahal yang diterangin ya masalah pekerjaan itu. Iya, dia udah kuasai 100% sebenarnya itu. Cuman mau ngomong itu nggak bisa. Kan ada. Sebenarnya gampang man, kalau misalnya kamu tak tunjuk sebagai marketing ya. Yang kamu sampaikan ke customer itu ya yang apa yang kamu kerjakan itu. Iya. Nggak usah melenceng jauh-jauh, nggak usah ngomong tinggi-tinggi, nggak usah. Nggak perlu. Itu aja. Dan itu udah pasti man,
pendapatanmu lebih besar daripada kamu jadi teknisi. Iya, Yose, contohnya kan. Maksudnya kamu sudah nggak terlalu capek ya secara tenaga. Memang kamu mikir, gitu bagaimana hari ini dapat pekerjaan buat teknisi. Betul. Seperti itu. Tapi kan dibantu sama teknisi juga, Pak. Iya. Gitu, jadi nggak dibebani ke semua marketing lah. Saya tanya sama Yusuf, kamu capek sih? Enggak, Pak. Ya mereka juga kerja tim, Pak, gitu loh. Yusuf sama teknisi itu masih kerja tim. Maksudnya siapa yang dapat ya itulah yang ini. Ayo kita kerjakan bareng-bareng gitu. Masih muda-muda ya, 24. Lolok berapa? Kalau 32. Lolok sudah 32 Pak ya? 32-an. Aku dulu umur 24 itu masih belum siapa-siapa. belum apalagi saya Pak. Iya makanya sayang sebenarnya Pak sebenarnya di usia Iman ini sudah dapat pendapatan seperti ini, terus ada yang ngarahkan tuh enak banget. Iya Pak 24 ya aku di mana 24 ya? 24 di anu Pak. Bangga. Masih setan, masih belum berupa menungso, masih setan. Boro-boro man pendapatan belum ada apa-apa. Ya saya sih sudah musik itu maksudnya sudah ini sudah kerja. Cuma untuk pendapatan ya gimana ya, cukup. Belum kayak Iman. Kalau disetarakan belum kayak Iman Pak. Belum. Enaknya belum seperti ini gitu loh. Jauh. Iman ya sekarang kan bisa nabung, ya walaupun kredit motor juga sudah ada, udah bisa. Oh iya Pak, ya gitu betul. kan. Iya. Gitu loh Pak, sekarang sudah Jose. punya istri, punya anak ya. Alhamdulillahnya ya anaknya, istrinya juga sudah layak gitu loh Pak, nggak kurang gitu. Oh iya, kalau dibanding kita dulu enak, kamu enak sebenarnya. Enak. Kalau kamu nggak jadi orang, kamu berarti bangsat kan? Iya. Ini saya katakan di sini loh. Iya, bener loh Pak Kiro, diingetin loh ini. 24 kita belum apa. Iya loh. Tapi aku kira usiamu tuh udah 29 30, ternyata masih 24. Dan begini, di usia 24 itu ya bukan sombong ya Pak Kris ya. Saya dulu udah menguasai di bidang karus gitu loh. Dari segi cuci yang baik seperti apa, yang bersih seperti apa, poles yang bagus seperti apa, Pengaturan juga udah ngerti man. Intinya 80% tuh sudah menguasai lah. Iya. Berjalannya outlet itu iya. bagaimana itu, Operasionalnya udah udah mengetahui. Kalau kamu kan saat ini cuman poles tok gitu loh, udah mendapatkan gaji yang layak. Oh iya. Dulu sudah tahu semua aja 3 juta pol. Itu kotor. Iya. Kepotong kepotong pecel lele kalau malam. Jadi ya kamu bukannya membanggain perusahaan ini, bukan. Ya semua dari kamu juga mau belajar, tapi kamu harus bersyukur banget. Gitu loh. Ya betul man, betul pokoknya. Terus ini juga kok Pak Kris, boleh nggak di luar? Silakan. Di luar ini. Silakan. Maksudnya gini, istrinya Iman ini kan ya tinggal di sini Pak ya. Dan dia juga dapat penghasilan juga di sini. Dia walaupun jualan kopi, rokok ke anak-anak kampus ini, ya masih sedikit-sedikit ada penghasilan gitu loh Pak. Dipikirkan sama perusahaan ini, kita pikirkan yang ada di sini itu kita pikirkan. Memang istrinya Iman ya mantan di sini, mantan karyawan Embos juga waktu itu. Makanya saya pikir daripada ngekos di luar, satu keluar biaya, yang kedua buat makan segala macam kan. Pak ya. Terus akhirnya udahlah tinggal di sini. Terus ya kita pikirkan juga masalah istrinya ini supaya dapat penghasilan bagaimana. Akhirnya tak arahkan, kamu jualan ini. Iya. Buat anak-anak biar biar nggak keluar. Ya, mereka. Beli di luar gitu loh Pak. Bener nggak Man? Begitu. Ya kan? Bener, Pak. Ya kita pikirkan Pak, Diarahkan. yang orang yang terlibat di emosi itu gitu loh. Itu diarahkan berarti man. Bener man, kamu harus Masalah makan, istrinya pun juga istilahnya silakan seadanya. Betul ya. Ya, di dalam masalah listrik apa segala macam udah perusahaan semua yang tanggung. Iya loh, itu pertimbangannya luar biasa loh man. Sangat luar biasa dan melimpah-limpah.
Sekarang tinggal tergantung kamu. Sebenarnya seperti itu kan. Ini bukan masalah merembet jauh-jauh loh man ya. Tapi kalau Pak Kirun bilang tadi dibandingkan dengan ratingnya aku dan Pak Kirun, kamu nih harusnya patut sangat-sangat bersyukur. Nggak ada istilahnya sampai ngeluh sedikit pun, itu jangan. Kalau menurut saya loh ya, di usia 24-mu dengan pendapatanmu yang minimal 4 juta, minimal ya Pak ya, di minimal 4 juta per bulan itu, wah ini udah luar biasa, bersih loh, bersih loh man. Hei Pak, makan iya kan bersih loh. Iya, kalau kamu seandainya busuk-busuknya orang ngabisin yang 3 juta, 1 juta itu masih bisa nyendel loh. Istilahnya kan begitu kan? Iya. Masih bisa nyendel, wah luar biasa man sebenarnya kamu. Ya kamu harus punya target man, supaya kamu bisa jadi motivasi banyak orang, jadi motivasi. Karena motivasi banyak orang karwas sekarang kan Pak Kirun, contohnya saya, orang-orang karwas, anak-anak karwas ya, bukan bos karwas loh ya, yang kebanyakan tahu berangkatnya memang dari cuci mobil dulu. Pak Kirun jadi motivasi. Kita aja nggak pernah dengar nih kuping kita ngomong orang banyak di luar sana ngomong, ya kan begitu kan? Begitu. Memang untuk level pengusaha bukan kita kan Pak, bukan level pengusaha kan istilahnya. Tapi untuk progresnya orang kerja, ya silakan kalau ada yang lebih dari Pak Kirun untuk progresnya orang kerja. Bukan begitu. Ini realnya kan, realnya di Jakarta. Kita nggak bicara seluruh Indonesia lah, terlalu jauh lah. Yang kita kenal aja gitu loh Pak. Progresnya kita bisa lihat. Progres dalam urusan kerja. Gitu man. Jadi kamu juga nantinya kan, maksud saya ngomong seperti ini bukan sombong-sombongan, gede-gedean kepala, bukan. Jadikan motivasi gitu loh. Jadi, wah saya harus bisa lebih baik dari Pak Kirun, saya harus bisa lebih baik dari Pak Kris. Gitu maksudnya. Jadi generasi selanjutnya ini mentalnya memang jelek, tapi kamu harus jadi bagus karena melihat orang yang sudah lewat di depanmu. Gitu loh maksudku. Oke, Pak Kirun silakan. Ini masih ada banyak Pak, nanti tak bikin beberapa sesi. Apa ya, saya mau kasih tahu buat teman-teman yang pengen seperti Iman ya. Satu ya banyak-banyak belajar dan apa jangan puas dengan apa yang sudah kamu bisa sekarang atau pendapatan sekarang, jangan pernah puas, bersyukur selalu. Cuman manusia itu harus progres, harus apa selalu berinovasi terus gitu loh, dalam hal apapun itu gitu. Seperti itu. Ya Iman juga sama ya. Jangan pernah apa namanya cuman start di begini-begini aja. Gak mau saya. Kamu harus bisa ngatur orang. Kan selalu saya kasih tahu kan, Man harus begini man. Itu ya salah satu saya ngajarin kamu suatu saat. Misalnya kamu kok sudah nggak mau di embos atau ada tawaran di luar, ya kamu sudah ngerti. Karena saya belajar juga begitu Pak. Diajarin begitu sama pimpinan saya yang dulu. Ya alhamdulillah ya bisa dipakai di mana aja hidup gitu loh Pak. Ini alhamdulillah, puji Tuhan, alhamdulillah gitu Pak. Bisa hidup di mana saja. Betul. Orang yang sudah punya skill itu bisa hidup di mana saja dan tidak ketergantungan. Misalnya begini man, tak kasih tahu ini. Kita kasih tahu. Misalnya begini, kamu kalau sudah punya skill dan pengetahuan yang menurut kamu bisa ada nilai jualnya, kamu nggak takut lagi sama perusahaan. Iya. Kamu nggak takut. Wah, nanti aku dikeluarin dari embos, aku kemana? Nggak takut. Terus mau di mana aja tuh kamu bakal dipakai. Bakal dipakai. Karena orang ngelirik apa yang kamu bisa. Iya. Karena yang ada nilainya itu dari nol kamu. Judul covernya tahu nggak? Plonga-plongo. Kamu tenang plonga-plongo, nggak tahu apa-apa kan dulu Pak. Sama, saya juga sama Mas. Kita berangkatnya juga begitu. Saya pun juga sama, plonga-plongo dulunya. Berangkatnya memang plonga-plongo sampai sekarang. Orang pasti menilai. Wah, ini ternyata sudah bisa minimal bersihin mobil saya pakai salon mobil, di salon mobil saya. Berarti sudah ada skill. Nah, itu yang mau dibayar nih teman. Oke man, itu saja. Ini udah 1 jam, 35 menit, 40 menit. Ini panjang ini sebenarnya. Ya, Pak Kirun sudah? Siap. Mungkin Iman? Pesannya? Ya pesannya Iman semangat. Ini real yang saya katakan bahwa di podcast ini, bahwa di Embos ini memang
ada kru atau teknisi poles yang memang berangkatnya dari minus, bukan dari nol, dari min, nggak ada skill, nggak ada apa-apa, itu bukan min, jadi harus ada dibenahi dulu sedikit baru diisi, baru sampai sekarang ini ada di Emboss. Dan Emboss akan progres setiap tahun, targetnya buka cabang 1. Jadi semakin banyak cabang dibuka, semakin banyak tenaga kerja yang diserap, tenaga kerja yang non skill. Karena kita juga berpikir buka cuci mobil nih, lamaran misalnya D3 SMA gitu kan, nggak butuh itu Pak, kita kan nggak butuh D3-nya SMA-nya, padahal ada juga banyak anak-anak yang SMA. Iya, maksudnya ada juga kan, sampai sekarang kan ada yang lulusan SMA kerja kan, ada kan Pak? Ada gitu loh. Cuman kita kiblatnya bukan itu. Itu dasar pendidikan itu bagus. Saya bilang nggak bagus. Saya bilang bukan nggak bagus. Dasar pendidikan itu bagus karena sudah ada doktrin disiplin, kita tahu wawasan, itu pendidikan bagus. Cuman di Carwash, saya katakan di Carwash bukan di situ mainnya. Dan nggak ada sekolah jurusan Carwash. Sekolah tinggi nggak ada kan jurusan cuci mobil Pak. Jadi ya ini semoga bermanfaat dan nanti kita sambung lagi lah. Saya pengen ada podcast lagi, nanti ada beberapa teknisi, terus ada Pak Giron lagi. Tapi tunggu dulu, nanti kita mau bikin judul cover apa ya. Oke Pak, silakan Pak. Emboss tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. Ayo barengan ya. 1, 2, 3. Emboss tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.